وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nanti. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih keluarga. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو آثم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك صححه ابن حبان. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hamba saya mana saja yang menikah tanpa dengan izin tuannya maka atau keluarganya berarti termasuk seorang berzina. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dalam mensahihkannya. Bapak Ibu dan akhwat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebetulnya di sanad bermasalah. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada seorang yang bernama Abdullah Muhammad bin Aqil. Dia adalah seorang yang dipermasalahkan oleh para ulama dari kadar hafalannya. Tetapi Alhamdulillah menghasankan hadis ini dengan adanya jalur-jalur yang baik. Hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang budak itu tidak boleh menikah tanpa seizin tuannya. Budak itu adalah seseorang yang didapatkan dari hasil peperangan, itu budak. Jadi budak itu seseorang yang kita dapatkan dari hasil medan peperangan. Maka itu adalah seorang budak. Maka budak itu asalnya dari awal yang semangat mereka untuk berperang. Karena kalau mereka kalah, akan bisa jadi tawanan. Makanya para ulama rahimahullah taala mengatakan, ketika mereka kalah di medan peperangan, orang kafir ini kalah di medan peperangan, anak dan istri mereka jadi tawanan. Karena yang lakiannya yang berperang ini dibunuh dalam Islam. Jadi nggak boleh ada tawanan, nggak boleh ada di penjara. Tawanan itu nggak boleh dalam Islam. Di awal-awal Nabi SAW ketika orang itu kalah di medan peperangan, lakinya ditawan. Tapi setelah itu turun ayat, kata Allah tidak pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan. Pada saat itu Umar bin Khattab mengusulkan, wahai Rasulullah, bunuh saja tawanan ini. Abu Bakar tidak, wahai Rasulullah, ambil manfaat dari tawanan ini. Kalau yang bisa nebus, yang bisa mengajarkan membaca, menulis, ajarkan itu sebagai tebusannya. Nabi mengambil pendapat Abu Bakar di awalnya. Kemudian turun ayat, maka Nabi naikunahul usra.
Kata Allah tidak pantas bagi seorang nabi memiliki seorang tawan. Akhirnya pun setelah itu kaum muslimin kalau berperang dengan orang kafir, kalau dia tidak memeluk agama Islam, dibunuh. Tidak ada tawanan. Nah, yang tidak dibunuh siapa? Yaitu para istri dan anak-anaknya. Nah, istri dan anaknya ini kalau dia di medan peperangan ditangkap, maka dialah yang jadi budak. Makanya budak itu asalnya dia orang kafir. Tidak ada budak itu asalnya dia orang Islam. Nah, budak ini dia ada sebuah harta. Dia beranak pinak. Ya, budak itu kadang dia nikah, kemudian dia punya anak dan seterusnya. Dia adalah harta bagi kaum muslimin. Dia bisa diperjualbelikan. Nah, ketika budak itu dimiliki oleh seseorang, maka tuannya itu boleh menggauli budak ini selama budak ini belum menikah. Jadi kalau budak itu tidak menikah, dia tidak menikah, maka budak itu boleh digauli. Kalau budak itu digauli oleh tuannya, ya, maka dia tidak boleh menikah. Karena dia sudah digauli oleh tuannya. Iya. Sehingga dia tidak boleh menikah. Tapi kalau budak itu sudah menikah, tidak boleh tuannya menggauli. Jadi budak itu kalau dia sudah menikah, tuannya nggak boleh menggauli. Karena dia sudah punya laki. Iya. Nah, di dalam Islam, budak itu di tangan tuannya. Walaupun dalam menikah pun di tangan tuannya. Dia menikah atau tidak itu harus izin dengan tuannya. Kenapa? Karena di sini tuannya itu punya maslahat. Masalahnya apa? Dia boleh menggauli wanita budak ini. Sehingga budak itu kalaupun dia menikah harus izin dengan tuannya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini, budak mana saja yang menikah tanpa izin tuannya, maka dia ada seorang penzina, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena syarat budak itu menikah, dia harus izin dengan tuannya. Kenapa? Karena tuan itu memiliki hak atas budak tersebut. Kalau dia menikah, hilang kesempatan tuan itu untuk menyentuhnya, menggaulinya, karena tidak diperbolehkan lagi dalam Islam. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama rahimallahu taala, kalau ada seorang budak menikah tanpa izin tuannya, maka pernikahannya batil, harus dipisahkan. Tidak boleh diteruskan. Dan apakah ada zaman sekarang ini budak? Jawabannya tidak ada. Zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan. Terakhir budak itu terakhir pada zaman Raja Faisal. Pada zaman Raja Faisal dulu di Afrika itu masih ada budak itu, sering diperjualbelikan di Afrika tersebut. Zaman Raja Faisal terakhir semua budak yang ada di dunia ini dibeli sama beliau, dibebaskan. Ya dibebaskan. Termasuk di Afrika. Dulu di Syanak kita tuh Sengkiti itu Mauritania. Dulu di Mauritania itu banyak sekali perbudak. Sebelum Raja Faisal, dan itu banyak. Ya. Dan di Mauritania itu ya orang pintar-pintar. Ya. Di Mauritania itu paling ajib Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, hampir semua penduduknya Muslim hafal Quran. Anak kecil itu hafal Quran. Ya, anak kecil itu hafal Quran. Orang Mauritania itu terkenal dengan kekuatan hafalannya dan belajarnya pun tidak seperti kita. Mereka tidak ada kertas di tempat mereka itu. Mereka itu belajar seperti lauhah. Dulu orang bahari belajar pakai papan dihapus, setelah selesai nulis dihapus, sampai sekarang belajar seperti itu. Jadi mereka nulis, dibaca, dihapus semacam itu. Jadi hafalannya kuat. Ya. Hafalannya kuat. Anda ketemu sama siapa saja orang Mauritania, mereka punya kebiasaan bersyair. Hebat sekali, mereka bersyairnya lebih turun temurun. Ya, Anda di mana saja ketemu orang Mauritania, mereka punya keahlian itu. Ya. Maka banyak ya ahlul ilm dari sana. Ya, ahlul ilm dari sana. Di situ dulu banyak perbudakan. Banyak sekali perbudakan. Zaman Raja Faisal itu semuanya dibebaskan budak-budak tersebut. Sehingga zaman sekarang ini hampir tidak ada lagi perbudakan, kecuali terjadi peperangan ya. Kalau kalah orang kafir, istri-istrinya jadi tawanan, maka dia jadi budak di dalam Islam. Baik. Kita lanjutkan di berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan dikumpulkan dalam satu akad pernikahan antara seorang wanita dengan bibitnya dari pihak ayahnya, dan tidak juga antara seorang wanita dengan bibitnya dari pihak ibu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang mulia ini menjelaskan, pertama, tidak boleh seorang laki-laki menikahi
dua orang wanita yang memiliki hubungan kekerabatan mahram. Seperti seorang laki-laki menggabungkan antara istrinya dengan bibinya, maka tidak boleh. Bibi ini baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, tidak boleh dinikahi. Jadi kalau seorang istri, seorang laki-laki punya istri, kemudian dia nikahi lagi bibinya, itu haram hukumnya. Ya. Kecuali dia sudah bercerai. Kalau dia sudah bercerai dengan istrinya, maka boleh dia menikahi bibi istri tersebut. Boleh dia menikahi saudari istrinya. Jadi ada dua hal di dalam Islam itu, ada mahram itu mu'abbad, ada mahram itu mu'aqqad. Mahram mu'abbad itu yang mahram bagi kita selama-lamanya. Walaupun bercerai Anda tidak boleh menikah dengannya. Itu selama-lamanya. Ada mahram itu mu'akkad. Kalau Anda bercerai dengan istri Anda boleh menikah dengannya. Contoh, ketika Anda menikahi seorang wanita, ibunya istri Anda itu mahram bagi Anda. Ibunya istri Anda mahram bagi Anda. Baik. Kalau Anda bercerai dengan istri Anda bercerai dengan istri Anda, boleh nggak Anda nikahi mertua Anda? Tidak boleh. Walaupun sudah bercerai, iya. Tetap mahram seumur hidup. Jadi mertua itu mahram seumur hidup walaupun anaknya sudah dicerai. Entah itu anaknya sudah meninggal, sudah dicerai, jadi mertua itu mahram seumur hidup. Tidak ada bekas mertua, tidak ada. Jadi mertua itu mahram Anda seumur hidup. Tidak boleh seseorang itu menikahi mertuanya seumur hidup. Karena bisa jadi sebagian orang ya dia menikahi mertuanya, lihat anaknya, oh ternyata ibunya lebih cantik, janda nih misalnya. Ya. Kemudian dia nikahi apa? Mertuanya, boleh tidak boleh, haram. Ya. Seumur hidup tidak boleh dia nikahi. Walaupun sudah bercerai, Tapi termasuk di atas itu. Jadi sesuatu yang haram bagi kita. Jadi semua atas wanita, ibunya, neneknya, datuk itu haram bagi kita. Jadi ke atas itu haram terus. Ke atas itu haram, tidak boleh dinikahi. Itu pengharaman selama-lamanya. Ada pengharaman muakkad, sementara, karena ada sebab. Karena ada sebab. Yaitu antara wanita dengan saudarinya. Kita tidak boleh menikahi wanita dan menikahi saudarinya juga sekaligus, tidak boleh. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan permasalahan. Ya, akan menimbulkan pertengkaran. Maka tidak boleh. Tapi kalau orang itu bercerai dengan wanita ini, boleh nggak menikahi saudarinya? Boleh jawabannya. Tidak mengapa. Kenapa? Karena pengharamannya sementara. Sama seperti seseorang menikahi wanita dengan bibinya. Dia menikahi wanita ini, kemudian juga menikahi bibinya, boleh tidak? Tidak boleh. Tapi kalau diceraikan, boleh dia menikahi bibinya, boleh. Baik itu bibi dari pihak ayah atau kalau bibi dari pihak ibu. Baik. Termasuk bibi di sini, ya, dari dua belah pihak, ayah ataukah ibu. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama juga menjelaskan termasuk di sini adalah saudari sepersusuan atau bibi sepersusuan juga tidak boleh dikumpulkan dengan istri Anda. Istri Anda punya bibi sepersusuan misalnya. Boleh tidak dikumpulkan? Tidak boleh. Atau dia punya saudari sepersusuan dengan istri Anda, boleh tidak? Tidak boleh. Penting ya, dalam Islam itu juga mengetahui saudari sepersusuan, ya penting. Makanya di masyarakat kita ini kadang teledor tentang masalah sesusuan ini. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga. Kadang kita punya anak bawa ke wadah tantenya, ke wadah bibinya, ke wadah di sanak kita, kadang-kadang yang perempuan, kadang pas ibunya lagi tidur atau ibunya lagi sibuk, nangis, anaknya disusuin oleh oleh bibinya kah, kebetulan bibinya juga melahirkan, atau oleh di sanak kita kebetulan juga melahirkan. Maka sebetulnya nggak boleh menyusui anak orang itu kalau tidak izin. Ya, tidak boleh menyusui anak orang itu kalau tidak izin. Kenapa? Karena akan berlaku pengharaman. Pengharaman apa tidak bisa, tidak boleh kita nyusui anak orang. Walaupun kasihan, tidak izin sama orang tuanya. Karena bisa jadi nanti jadi pengharaman, ini saudara susuan, tidak tahu dia bisa menikah dengan wanita tersebut. Dan ini banyak di tempat kita itu kadang teledor masalah ini. Kadang orang itu begitu gampang, apalagi sama-sama menyusui, kadang begitu gampang menyusui anak orang. Tidak boleh menyusui anak orang itu kecuali izin. Ya, karena nanti akan berlaku hukum mahram, dan ini bahaya. Kalau tidak jelas, bisa jadi orang menikah dengan saudara sesusuannya, dan itu diharamkan di dalam Islam.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya ada akad, ada orang menikahi istrinya kemudian menikahi bibinya, bagaimana akadnya? Maka yang batil adalah akad yang kedua. Ya, maka akad yang kedua itu batil, harus dibatalkan. Adapun akad yang pertama sahih. Akad yang pertama sah. Misalnya dia nikah dulu dengan istrinya, kemudian nikah lagi dengan bibinya, maka nikah dengan bibinya itu yang batil. Hakim harus memisahkan. Kemudian yang ketiga, hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya ya, di dalam Islam itu memperbolehkan poligami. Karena dalam hadis ini mengisyaratkan bolehnya seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu. Ya. Tetapi tidak boleh yang ada hubungan semacam ini. Kemudian, ya, kenapa Nabi SAW melarang mengumpulkan antara bibi dengan keponakan dan mengumpulkan saudara-saudari dengan saudarinya? Alasannya adalah demi menjaga silaturahim. Kalau itu dikumpulkan, maka itu akan merusak tali silaturahim. Karena tidak dipungkiri, dua wanita itu sering bertengkar. Orang kalau dia menikah dua, maka pertengkaran di tempat mereka justru lebih banyak, pasti lebih banyak ketimbang orang memiliki istri yang satu. Ya, memiliki istri yang satu. Ya, jangan dikira bahwasanya orang nikah dua itu tidak bertengkar, justru pertengkarannya lebih banyak. Ya, justru pertengkarannya lebih banyak. Tapi ada yang bisa diamankan, ada yang enggak aman. Ya, yang akhirnya timbul perceraian. Ya. Maka perempuan itu saking sering cemburu dia dengan madunya. Ya. Perempuan sering cemburu. Nah, kalau cemburu itu terjadi sesama keluarga, sama saudara, akan terjadi masalah besar dalam masalah hubungan silaturahmi. Dan Islam tidak menginginkan demikian. Maka Islam tidak membolehkan seorang perempuan dikumpulkan dengan saudarinya, seorang perempuan dikumpulkan dengan bibinya. Kenapa? Akan memutus tali silaturahim. Yang memutus tali silaturahim. Ya. Karena masalah keluarga itu masalah yang kompleks. Ya. Pasti banyak masalahnya. Orang yang punya istri satu aja masalahnya banyak tiap hari. Ya tidak. Padahal bendera putih setiap hari dipasang di rumah itu. Ya, bendera perdamaian. Tetap kan damai-damai. Ya. Tetap ada aja masalah. Padahal sudah di depan pintu kamar itu sudah pasang bendera putih, tetap saja tidak damai gencatan saja dia tidak pernah berhenti. Tiap hari apa? Pasti manusia itu ada masalah. Ya, tidak ada gencatan senjata dalam masalah keluarga ini. Ya. Maka manusia ketika dia tahu dalam kehidupan ini banyak konflik dalam kehidupan rumah tangga, maka Islam datang untuk meminimalisir konflik tersebut. Di antaranya adalah mengharamkan pernikahan yang menimbulkan putusnya tali silaturahim. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihul muhrim wa la yunkih, rawahu Muslim, wa fi riwayatin wa la yakhtub, wa zada Ibnu Hibban wa la yukhtabu alaihi. Dari Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang sedang berihram tidak boleh menikahi dan juga tidak boleh menikahkan. Dalam riwayat Muslim yang lain, tidak boleh meminang. Ibnu Hibban menambahkan, dan tidak pula dipinang untuknya oleh orang lain. Ya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan di antara larangan orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh melamar. Jadi orang kalau sedang berihram itu artinya dia baik dia melaksanakan ibadah umrah atau melaksanakan ibadah haji. Kalau orang itu sudah berniat, ya masih belum selesai ihramnya, masih belum selesai umrahnya, masih belum selesai hajinya, dia sudah berniat, maka tidak boleh dia menikah. Tidak boleh dia menikah dan tidak boleh dia melamar. Dan tidak boleh menikahkan orang. Ya, bisa jadi dia seorang penghulu, misalnya di telepon, "Pen di mana penghulu?" "Ulun di Mekah." "Oh, pas, nikahkan Pen ulun di Mekah." Biar sakral nikah kita misalnya. Boleh tidak? Tidak boleh kalau dalam kondisi berihram. Tapi Ustaz, kalau belum berihram gimana? Saya ke Mekah, saya turun ke Madinah, belum berihram nih saya lagi, masih di Madinah. Boleh enggak saya menikah di saat itu? Boleh, enggak masalah. Tidak mengapa. Tapi kalau Anda berihram, tidak boleh sampai rampung ibadah umrahnya.
Kalau Anda berhaji sampai rampung ibadah hajinya, boleh menikah. Atau sebelum berniat, itu boleh menikah, boleh melamar. Ya. Kenapa? Karena di dalam Islam dilarang menikah di waktu ihram karena menjadikan orang tersebut tidak khusyuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rentan pada perbuatan jima. Kenapa? Karena jima ini adalah pembesar pembatal ibadah haji dan umrah. Orang kalau berjima batal gak hajinya? Batal. Ya, orang berjima itu batal hajinya. Orang berumrah kalau dia berjima batal umrahnya. Dan jima itu mukaddimahnya adalah pernikahan. Makanya dilarang dalam Islam. Karena hal tersebut bisa membatalkan ibadah haji dan ibadah umrahnya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga ya mengisyaratkan kepada kita orang yang sedang berhaji ataupun sedang berumrah dilarang membawa atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada pernikahan. Di antaranya adalah ketika seorang suami istri itu bermesra-mesraan, ketika dia sedang berihram, ketika sedang berhaji, itu dilarang. Kadang sebagian suami istri itu ketika naik bis ya dari Madinah ke Mekah, berpegangan tangan, kada sing lapasan pegangan tangannya ya, sambil dicium-cium tangan istrinya dan semisalnya kadang-kadang. Maka ini tidak boleh bermesraan sedang dalam kondisi berihram ya. Kadang dalam menulis status ya dan seterusnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bukan tempatnya dia bermesraan di sana. Bukan tempatnya di sini dia untuk ya bercumbu rayu dengan pasangannya. Makanya dalam berhaji dan berihram itu tidak boleh orang bermanja-manjaan, bercumbu rayu, yang melihat istriku engkau bagaikan bulan di malam hari misalnya. Dia bercumbu rayu boleh tidak? Tidak boleh dalam Islam. Dalam kondisi dalam kondisi berhaji dan berumrah. Maka dilarang. Kemudian ya, pada asalnya dalam ibadah haji dan umrah kata para ulama, seseorang itu meninggalkan kelezatan syahwat dunia. Kenapa? Karena dia menuju ya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disuruh untuk meninggalkan kelezatan syahwat dunia. Maka segala sesuatu yang membawa kelezatan syahwat dunia maka diharamkan di dalam ibadah haji dan ibadah umrah. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه وللمسلم أن ميمونة نفسها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah sedang beliau dalam keadaan berihram. Nabi SAW pernah menikahi Maimunah istri beliau dalam kondisi berihram. Kata Ibnu Abbas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Maimunah, ya Maimunah menuturkan ceritanya. Kata Maimunah, ya radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW menikahinya setelah beliau melepas dari ihramnya, yaitu dalam kondisi halal. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis yang kita bacakan ini kedua-duanya adalah zahirnya bertentangan. Hadis Ibnu Abbas mengatakan Nabi menikahi Maimunah dalam kondisi Nabi berihram. Tadi kita tahu menikahi wanita dalam kondisi berihram itu tidak boleh, haram hukumnya. Dalam hadis Maimunah dijelaskan bahwasanya Nabi SAW menikahi Maimunah dalam kondisi berihram. Dalam hadis lain Maimunah sendiri menceritakan. Yang mengatakan Nabi menikahi Maimunah dalam kondisi berihram Ibnu Abbas. Dalam hadis Maimunah sendiri menceritakan, kata Maimunah, Nabi menikahi saya dalam kondisi halal. Ini dua riwayat bertentangan dan kedua riwayatnya sama-sama di dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim. Riwayat yang pertama dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, riwayat yang kedua dalam Sahih Muslim. Dan kedua-duanya sahih. Ini gimana ini? Jawabannya adalah ini pertentangan namanya di dalam ilmu hadis. Maka kalau ada pertentangan dua hadis yang bertentangan, maka di dalam ilmu hadis bagaimana menggabungkannya? Menggabungkannya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat bisa dengan cara dijamak. Adapun menjamak di sini para ulama banyak menjamak, tapi menggabungkan dua hadis ini dengan banyak mentakwil.
Banyak mentakwil itu tidak dibenarkan kalau takwilnya itu terlalu jauh. Sebagian ulama banyak mentakwil dalam hadis ini. Kata Ibnu Abbas, Nabi menikahi Maimunah wa huwa muhrim. Muhrim di sini katanya di tanah haram, bukan dalam kondisi berihram. Jadi kata Ibnu Abbas, Nabi menikahi Maimunah di tanah haram. Wa huwa muhrim artinya di dalam tanah haram. Tapi ini takwil. Kenapa takwil? Karena muhrim itu artinya adalah memakai ihram, itu muhrim. Ya, walaupun muhrim itu bisa dimaknakan orang berada di tanah haram bisa. Tapi zahir hadis mengatakan Nabi menikahinya di tanah menikahinya dalam kondisi berihram. Baik. Maka jamak nggak bisa dalam riwayat ini. Yang bisa apa? Yang bisa ada ditarjih. Dirajihkan salah satunya. Maka yang benar dari riwayat ini adalah Nabi SAW menikahi Maimunah dalam kondisi halal, bukan dalam kondisi berihram. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz memilih riwayat itu? Pertama, karena yang menceritakan ini adalah Maimunah. Maimunah ini yang nikah dengan Nabi. Orang yang nikah tentu lebih paham ketimbang orang yang tidak menikahi, tidak. Maimunah yang dinikahi oleh Nabi, tentunya Maimunah lebih paham daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas orang luar, tidak tahu peristiwa terjadinya nikahnya Nabi dengan Maimunah. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Abbas saat itu masih kecil. Abdullah bin Abbas saat itu masih kecil. Karena Nabi meninggal, Abdullah bin Abbas usianya baru 9 tahun, apa 8 tahun. Jadi ketika Abbas menceritakan cerita ini, kondisi ini kondisi sangat masih kecil Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Makanya kata para ulama yang benar adalah riwayat Maimunah. Maimunah sendiri menceritakan. Di sini kekeliruan penyebutan dalam kondisi berihram. Tetapi yang benar adalah Nabi SAW menikahi Maimunah dalam kondisi halal, sehingga tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang tadi, larangan oleh Nabi ketika kita menikah dalam kondisi berihram. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa syurut an yuwafa bihi mastahlaltum bihil furuj, muttafaqun alaih. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk ditunaikan adalah syarat yang kalian gunakan untuk menghalalkan kemaluan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini Bapak Ibu hadis yang sahih tentang menjelaskan bolehnya seorang wanita ataupun seorang laki-laki bersyarat di dalam pernikahan, selama persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka boleh. Ketika terjadi persyaratan di dalam pernikahan, laki-laki mengajukan syarat atau wanita mengajukan syarat, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wajib laki-laki itu memenuhi syaratnya. Baik. Di antara syarat yang diperbolehkan oleh para ulama rahimallahu taala, pertama, kalau seandainya seorang wanita mensyaratkan kepada calon suaminya, saya mau menikah dengan Anda tapi saya tidak mau dibawa keluar kota Sungai Danau ini. Saya senang di Sungai Danau. Saya dekat dengan Musala Alhamdulillah misalnya. Saya tidak mau keluar dari sini. Boleh tidak dia bersyarat demikian dengan suaminya? Suaminya kerja di Banjarbaru misalnya, atau suaminya kerja di Banjarmas, tapi dia bersyarat tidak mau keluar dari Sungai Danau ini. Boleh tidak? Boleh. Kalau laki-laki mensetujuinya, ya saya siap, kata laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki ini mikir, palingan nanti kalau sudah kawin aku juga misalnya. Ternyata setelah nikah istrinya kekeh pengen di Sungai Danau. Emang asli orang Sungai Danau, ya. Tidak mau dia keluar dari Sungai Danau misalnya. Suami harus memenuhi syaratnya. Iya, suami harus memenuhi syaratnya. Kenapa? Karena dia bersyarat di waktu bernikah, tidak mau dibawa keluar. Yang kedua, kalau seandainya seorang istri bersyarat di waktu pernikahan, aku mau nikah, tapi aku harus diberi nafkah tiap bulan 50 juta misalnya. Boleh tidak Ustaz? Dia bersyarat demikian? Boleh. Itu persyaratan tidak bertentangan dengan kita pula. Kurang 1 juta aja, 49 juta cerai kita misalnya. Dia demikian, saya tidak mau, saya minta nafkah 50 juta sebulan. Boleh tidak demikian? Boleh dalam Islam. Boleh, itu persyaratan tidak bertentangan. Tinggal laki-laki aja mikir-mikir. Maukah katakan? Kalau seandainya dia berat, ya sudah. Kalau dia tidak bisa, dia bilang, Anda nggak sanggup. Anda cari yang lain aja. Kamu cari laki-laki yang lain saja.
Saya tidak sanggup memenuhi persyaratan ini. Atau seorang wanita misalnya bersyarat ketika dia mau menikah, katanya, aku mau nikah dengan kamu tapi dengan syarat misalnya bangunkan aku rumah yang harganya 5 miliar misalnya. Karena orang Sunda suki-suki tambang berataan menurut dia, ya. Boleh tidak? Boleh. Ini persyaratan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun zahirnya adalah berkaitan dengan materi, tapi ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, persyaratan apa yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Seperti ini. Kalau ada seorang wanita bersyarat dengan lakinya menikah, aku mau nikah dengan kamu tapi dengan syarat apa? Aku tidak mau punya anak. Dia bersyarat apa? Tidak mau punya anak. Ini bertentangan nggak dengan Al-Quran dan Sunnah? Bertentangan. Maka laki-laki tidak perlu memenuhi syarat ini. Kalau laki-laki tidak memenuhi syarat ini, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia melanggar dari tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan apa? Kata Nabi SAW, inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah. Sesungguhnya nanti aku di hari kiamat kelak, ya, berbangga-bangga dengan banyaknya umatku. Ketika ada seorang wanita meminta dia tidak mau punya keturunan, tidak mau punya anak, tidak mau melahirkan, maka ini persyaratan yang batil. Laki-laki dia tidak menyetujuinya, dia langgar pun juga boleh, ya. Walaupun dulu bisanya dia jahil, dia belum mengaji. Dulu ia akan dia cinta sama wanita ini, oke, siap, apapun yang kamu minta saya penuhi. Setelah dia ngaji, ternyata nggak boleh persyaratan semacam ini. Kemudian dia langgar, boleh tidak? Boleh. Dia berdosa atau tidak berdosa? Baik. Kemudian di antara persyaratan misalnya, seorang wanita yang mensyaratkan kepada laki-laki misalnya, aku mau kamu, ya, uang kamu semuanya ke saya. Tidak boleh sepeser pun kamu kasihkan ke orang tuamu misalnya. Tidak boleh satu peser pun kamu nafkahi orang tuamu dari uang kerjamu. Boleh tidak demikian? Tidak boleh. Ini persyaratan yang batil. Kenapa? Karena menafkahi orang tua juga bagian kewajiban dari seorang suami. Ketika ada seorang istri, dia bersyarat demikian, ini persyaratannya tidak perlu dipenuhi. Kenapa Ustaz tidak perlu dipenuhi? Karena ini persyaratan yang batil. Maka Anda tidak perlu memenuhi syarat ini. Baik. Ada persyaratan yang diperselisihkan oleh para ulama. Apa itu? Persyaratan seorang wanita kepada suaminya bahwasanya bersyarat tidak boleh berpoligami. Jadi ada seorang wanita menikah, ketika mau dinikahi, kata istri wanita tersebut, wahai suamiku, saya mau nikah dengan engkau tapi dengan syarat saya tidak mau dipoligami. Jadikanlah saya satu-satunya ratumu. Misalnya dia mengatakan demikian. Baik. Ini persyaratan yang diperselisihkan oleh para ulama, boleh atau tidak? Yang pendapat yang paling rajih boleh. Boleh seorang wanita bersyarat demikian. Makanya laki-laki, kalau ada seorang wanita bersyarat demikian, makanya mikir-mikir, ya. Maka dia harus mikir-mikir, ya, mikirkan yang matang. Itu haknya dia. Sewaktu-waktu Anda melanggar persyaratan tersebut, dia ingin cerai dengan Anda tidak boleh larang. Itu haknya dia. Kenapa? Karena dia bersyarat di awal tidak mau dipoligami, ya. Tidak mau dimadu, ya. Maka kalau dia bersyarat di awal, maka itu mikir-mikir, ya. Seorang laki-laki harus. Tapi beda kalau bersyarat itu sudah kawin dengan kajian, Ustaz boleh bersyarat, Mas aku bersyarat, ini, akan bisa lagi. Jadi ya kalau beruntung pian bahari kan pernah bersyarat, itu beruntung ya. Tapi kalau orang sekarang dia bersyarat, ya, dia bersyarat misalnya di awal, saya tidak mau dimadu, saya tidak mau dipoligami, misalnya dia bisa di awal, harus laki-laki itu memenuhi. Kalau seandainya tidak memenuhi, wanita itu punya hak dalam Islam untuk mengajukan khulu. Dia mengajukan khulu. Kenapa? Karena persyaratannya dilanggar. Makanya ketika Anda menikah, ya biasanya hakim itu disuruh baca taklik. Sehingga taklik dalam pernikahan itu syarat, sebetulnya syarat dalam pernikahan, ya. Walaupun ya sebagian kita tidak ingin demikian, ya. Tapi itu taklik itu salah satu contoh syarat, ya. Seperti itu juga seseorang yang bersyarat misalnya bahwasanya kalau tidak menafkahi selama 5 bulan maka putuslah perceraian misalnya. Nah itu syarat, itu taklik, itu jatuh perceraian tersebut, ya. Maka penting seseorang itu memahami syarat-syarat dalam pernikahan. Dan saran saya, jangan seseorang menaruh persyaratan yang menyusahkan, ya. Persyaratan yang menyusahkan. Karena banyak sebagian wanita itu menaruh persyaratan yang menyusahkan. Seperti pula laki-laki juga banyak menaruh persyaratan yang menyusahkan. Maka persyaratan secara umum boleh dalam Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Quran
as-sunnah. Tapi kita berusaha persyaratan-persyaratan tersebut mendatangkan maslahat dengan adanya persyaratan tersebut. Misalnya seorang wali misalnya bersyarat, ikam hendak kawin dengan anakku, ini aku mintalah bikinkan rumah untuknya, misalnya kata walinya, biar dia nyaman. Tidak, itu persyaratan yang maslahat. Itu persyaratan yang maslahat. Kemudian kedua, misalnya walinya bertakwa, kalau ikam pun begawinya hendak di sini-sini aja, jangan di luar misalnya. Bekerja di sekitar sini, ya di sekitar daerah sini, jangan di luar, jangan di luar pulau. Ini persyaratan yang bermaslahat. Makanya ada masalah. Kenapa? Karena emang wanita tidak baik berpisah dengan suaminya. Ya, siapapun, ya orang berumah tangga itu tidak baik kalau dia berpisah. Karena sebab laki-laki dan wanita terjerumus dalam dosa besar, perbuatan zina dan semisalnya akibat berpisah terlalu lama. Ya, berpisah terlalu lama. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab ketika beliau mengirim pasukan berperang, Umar keliling di kota Madinah. Kemudian Umar dengar suara wanita berdoa kepada Allah. Laula akhafullah, kata dia, la tarjafas sari irtijaban. Kalaulah bukan saya takut karena Allah, kata wanita ini, niscaya ya ranjang ini bergoyang. Maksudnya, kalau saya tidak takut kepada Allah, saya akan berzina. Kata wanita ini, kenapa? Karena begitu lama ditinggalkan oleh lakinya berperang. Akhirnya pun Umar bertanya kepada para sahabat. Dan Umar bertanya kepada para wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, berapa lama kalian bisa bertahan? Ditinggalkan oleh para sahabat. Dan sahabat pun ditanya oleh Umar, berapa lama kalian bisa mengontrol hawa nafsu kalian kalau ditinggalkan kalau kalian meninggalkan istri kalian? Kata para sahabat, 4 bulan paling lama. Lebih dari itu kami meledak semua. Ya, 4 bulan paling lama. Dan istri sahabat pun juga menjawab demikian, tidak bisa kami lebih dari 4 bulan. Itu sahabat. Kalau kita ini bukan sahabat. Ya, itu zaman sahabat. Itu zaman sahabat, mereka bisa bertahan itu 4 bulan. Zaman kita ini bukan zaman sahabat. Ya, zaman yang begitu jauh. Ya, yang fitnahnya begitu besar pada zaman sahabat. Fitnah pada zaman dulu sedikit. Zaman kita fitnahnya begitu besar. Maka mustahil orang itu bisa pisah lama, bahkan 5 bulan, 6 bulan dia tidak terjerumus pada perbuatan maksiat. Pastilah dia akan terjerumus pada perbuatan maksiat. Matanya mungkin dia tidak bisa menundukkan pandangan, ya. Mungkin pendengarannya tidak bisa menundukkan, ya. Makanya tidak baik orang itu berpisah, ya. Kalau bekerja pun berusaha bekerja itu istri mendampingi, ya. Bawa istri Anda, ya. Kalau Anda pun bekerja jauh, kalau memungkinkan bawa istri anak. Kadang banyak orang itu, mohon maaf, kadang demi alasan anak, akhirnya istrinya ditinggal, ya, demi anak sekolah dan semisalnya. Maka saya rasa juga zaman sekarang tidak tepat. Justru Anda bawa anak Anda dan istri Anda di tempat kerja Anda. Ustaz, sekolahnya gimana? Alhamdulillah, sekolah sekarang ini bisa online orang. Bisa sekolah online, dan itu lebih baik. Ketimbang anak Anda sekolah offline, dijaga sama istri Anda berpisah dengan istri Anda. Kenapa? Karena mudaratnya besar. Iya. Karena manusia itu dikelilingi dengan syahwat. Kita zaman sekarang ini dikelilingi dengan syahwat. Keluar rumah kita itu ada syahwat. Maka harus ada seorang yang pendamping dalam kehidupannya. Laki-laki kalau keluar jauh tanpa istri, rentan dia berbuat maksiat. Wanita pun juga demikian. Dia keluar jauh bekerja, berpisah dengan suaminya, maka dia pun juga rentan untuk berbuat maksiat. Terus gimana solusinya? Bawa keluarga kalau memungkinkan dibawa. Beda halnya kalau tidak memungkinkan dibawa. Ya, ini beda, dan ini tentunya banyak-banyak berzikir sama Allah, banyak-banyak minta pertolongan sama Allah. Karena itu saja satu-satunya ya untuk meredam hawa nafsu manusia. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Salamah bin al-Aqwa qala rahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autasin fil mut'ah salasata ayyamin summa naha anha, rawahu Muslim. Dari Salamah bin Aqwa, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan di tahun Autas di tahun Hunain untuk melakukan nikah mut'ah selama 3 hari, lalu beliau melarangnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain, wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ah am Khaybar
Dari Ali bin Abi Thalib beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada tahun Khaybar. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa wa an aklil humuril ahliyah yaum Khaybar. Akhraju sab'a illa Abu Dawud. Dari Ali radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah dan memakan keledai kampung pada hari Khaybar. Hadis ini dikeluarkan 7 imam ahli hadis kecuali Abu Dawud. Wa an Rabi' ibn Sabrah an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni kuntu azintu lakum fil istimta'i minan nisa wa inna Allaha qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah faman kana indahu minhunna syai' falyukhalli sabilaha wa la ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'a. Akhrajahu Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Ibnu Hibban. Dari Rabi' bin Sabrah dari ayahnya bahwa Nabi SAW bersabda, sungguh aku pernah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah dengan kaum wanita. Namun sesungguhnya sekarang Allah telah mengharamkan hingga hari kiamat. Oleh karena itu barang siapa ada padanya seorang dari wanita-wanita itu, hendaklah dia melepaskannya. Dan jangan kamu ambil apa-apa yang telah kamu berikan kepadanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini semuanya hadisnya sahih. Yang mana hadis yang kita bacakan tadi menjelaskan tentang pengharaman nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu apa? Nikah mut'ah itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, nikah mut'ah itu beda dengan nikah kontrak. Nikah mut'ah itu beda dengan nikah niat talak, beda. Jadi nikah mut'ah itu seorang laki-laki menikahi wanita dengan mahar. Dengan mahar, ada saksinya, ada walinya. Ada wali, semuanya lengkap. Semuanya lengkap, dia nikah dengan mahar. Kemudian setelah itu dia tentukan temponya. Kita nikah ini selama 1 bulan. Mut'ah kita ini selama 1 bulan. Setelah itu kamu saya ceraikan. Ini namanya nikah mut'ah. Maharnya ada, saksinya ada, ya. Kemudian apa? Dia bertempo selama 1 bulan. Maka ini nikah mut'ah. Yang kedua ada namanya nikah niat talak. Ini beda. Nikah niat talak sering juga dikaitkan ini dengan nikah kontrak. Nikah niat talak itu adalah seorang menikahi wanita, kemudian di dalam hatinya apa? Dia ingin mentalak nanti setelah 1 minggu, setelah 2 minggu, ya. Tidak disebutkan waktunya, tidak disebutkan. Kalau di mut'ah disebutkan waktunya selama 5 hari. Tapi ada nikah yang istilahnya nikah kontrak, dia tidak sebutkan waktunya, tapi nanti dia akan mentalak. Dalam hatinya dia akan mentalak. Nah ini yang dijelaskan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Apa hukum nikah dengan niat mentalak, apa hukum nikah mut'ah? Kalau nikah mut'ah, ulama sepakat tentang pengharamannya. Dan nikah mut'ah ini Bapak Ibu pertama kali dibolehkan sebelum perang Khaybar. Dibolehkan oleh Nabi. Kemudian setelah Khaybar diharamkan oleh Nabi. Kemudian setelah itu dibolehkan lagi oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu diharamkan lagi oleh Nabi setelah Fathu Makkah. Jadi nikah mut'ah ini pengharamannya 2 kali. Dibolehkan, diharamkan. Dibolehkan, diharamkan. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, saya tidak tahu di dalam syariat ini satu-satunya yang diharamkan 2 kali itu cuma nikah mut'ah. Dibolehkan, diharamkan, dibolehkan dan diharamkan. Nikah mut'ah ini diperbolehkan di awal Islam. Kenapa? Karena hajat. Hajatnya siapa? Orang berperang. Ketika orang itu berperang sampai di suatu tempat, dia tinggal di sana beberapa bulan, dia butuh, ya, ketimbang dia terjun dalam perbuatan zina, akhirnya dia menikahi wanita-wanita yang setempat. Setempat. Kenapa hajat? Karena berperang itu butuh waktu yang lama. Ketimbang mereka terjun dalam perbuatan zina, akhirnya mereka nikah mut'ah. Akhirnya, ya, nikah mut'ah itu diharamkan oleh Nabi. Kemudian diperbolehkan lagi. Setelah penaklukan kota Mekah diharamkan sampai hari kiamat. Tidak boleh ada nikah mut'ah. Ya.
Dan nikah mut'ah ini terkenal di kalangan kelompok di luar al-sunnah, kelompok Rafidhah, kelompok Syiah. Mereka meyakini tentang sahnya nikah mut'ah. Tentu ini bertentangan dengan hadisnya Nabi SAW. Adapun nikah niat kontrak, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, nikah niat kontrak ini kata para ulama rahimahullah taala khilaf. Ya, nikah dengan niat talak ini ulama khilaf. Kenapa? Karena ini berbeda dengan nikah mut'ah. Kalau nikah mut'ah itu jelas diharamkan. Ada nikah dengan niat talak, itu kata para ulama itu niat dalam hati. Bisa jadi niat itu berubah. Bisa jadi dia tidak jadi mentalak. Makanya ada sebagian para ulama yang membolehkan. Dan tetapi ada juga sebagian ulama yang mengharamkan. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah tidak boleh nikah dengan niat mentalak. Kenapa? Karena kalau wali itu tahu Anda menikahi putrinya dengan niat mentalak, apakah dia akan menikahkan? Tidak ada wali yang ridha mau menikahkan putrinya kalau tahu putrinya akan ditalak. Tidak ada yang ridha. Siapa yang mau ridha anaknya ditalak? Ya, tidak ada. Tapi dia tidak tahu Anda berbohong sama dia. Dia tidak tahu Anda duit dalam hati Anda. Kalau dia tahu, tidak akan pernah ada ridha. Orang tua manapun tidak mau anaknya dinikahi beberapa bulan kemudian ditalak. Oleh karena itu para ulama, nikah dengan niat talak ini ada unsur tipu, ada unsur menipu. Ya. Tidak diketahui oleh wali. Ya. Makanya para ulama rahimahullah taala tidak membolehkan ada orang nikah dengan niat untuk mentalak. Cuma menikahi wanita itu dalam beberapa waktu kemudian dia mentalaknya. Karena di sini ada unsur menipu, ada unsur khidah, dan ini diharamkan di dalam Islam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW mengharamkan nikah mut'ah. Dan juga mengharamkan dalam bersamaan Nabi juga mengharamkan memakan keledai negeri. Memakan keledai negeri. Di sini ada iskal. Kenapa? Nabi mengharamkan nikah mut'ah, padahal nikah mut'ah itu diharamkan oleh Nabi SAW setelah Fathu Makkah. Sedangkan pengharaman memakan keledai negeri itu di waktu Khaybar, dan Khaybar itu sebelum Fathu Makkah. Sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan itu sebetulnya dua hadis tapi rawinya menggabungkan dalam satu hadis. Jadi seperti itu dua hadis yang berbeda tapi rawinya menggabungkan seolah-olah pada waktu yang sama. Yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya emang nikah mut'ah itu dua kali pengharamannya. Pengharamannya di waktu Khaybar dan pengharaman berikutnya di waktu setelah Fathu Makkah, setelah menaklukkan kota Makkah. Dan ini penafsiran Imam Nawawi. Penafsiran yang kedua ini lebih kuat karena pengharaman nikah mut'ah itu dua kali. Ada pengharaman keledai negeri itu pengharamannya di waktu perang Khaybar. Keledai negeri itu haram untuk dimakan. Keledai negeri itu ada dua macam. Ada keledai itu himar wahsy namanya. Himar wahsy itu adalah keledai yang buas. Keledai wahsy itu saat ini ada dua. Yang pertama ada namanya zebra. Zebra itu keledai, jenis keledai dia. Maka himar wahsy itu boleh dimakan. Zebra itu boleh dimakan. Yang kedua ada himar wahsy yang boleh dimakan tapi sudah punah. Adanya di bangsa Arab, jenis hewan ini. Jenis keledai namanya keledai wahsy. Tetapi ini sudah punah, sudah tidak ada lagi zaman sekarang. Yang masih ada jenis himar wahsy itu, keledai wahsy itu hanya ada jenis zebra. Jenis zebra, dan ini halal dimakan. Adapun keledai yang Anda lihat sekarang ini, kalau di sini mungkin jarang tapi kalau di Lombok tuh Anda lihat becak sering dijadikan becak Dia pernikahan antara keledai dengan kuda. Jadi dia badannya itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Jadikan becak biasanya. Delman-delman orang macam. Nah, itu namanya bighal. Bighal itu dihukumi oleh para ulama haram. Kenapa? Karena dia percampuran antara keledai dengan kuda, pernikahan. Keledai kawinan kuda namanya dalam bahasa Arab jatuh anaknya namanya bighal.
Ya, anaknya namanya bighal. Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesianya apa bighal itu. Tapi yang jelas itu perkawinan antara keledai dengan kuda itu, dan itu biasanya kalau Anda ke Lombok, ke NTB, dan Anda akan banyak lihat itu. Orang jadi jadikan becak ke mana-mana itu. Nah, itu haram untuk dimakan. Itu haram untuk dimakan karena jenis keledai itu. Yang ada pada kita ini keledai yang jenis haram dimakan, kecuali zebra saja. Kecuali zebra itu halal untuk dimakan. Baik. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bin Mas'ud radhiyallahu taala qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallal lahu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil dan muhallal lahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi. Wa fil bab an Ali akhrajul arba illa Nasa'i. Pada bab ini diriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh 4 imam ahli hadis kecuali Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan nikah muhallil. Muhallil itu apa? Penghalalan. Jadi kalau wanita itu bercerai, kalau wanita itu sudah ditalak 3 kali oleh suaminya, maka dia tidak bisa kembali kepada suaminya. Jadi kalau wanita ditalak, kalau Anda ada seorang laki-laki mentalak istrinya 1, kemudian talak lagi yang kedua, kemudian talak lagi yang ketiga. Jadi talak 1 rujuk, talak lagi yang kedua rujuk lagi, talak lagi yang ketiga. Nah, talak yang ketiga ini bisa nggak rujuk suami? Nggak bisa. Nggak bisa, kalau sudah talak 3 kali nggak bisa rujuk. Gimana caranya rujuknya suami ini? Istrinya harus kawin. Istri yang dia talak itu harus kawin dengan laki-laki lain. Yang mana kawin itu beneran, tidak boleh direkayasa, tidak boleh. Kawin betulan, betul-betul karena Allah kawinnya, bukan karena pengen kembali lagi ke suami yang dulu. Kawinnya karena Allah dan harus digauli. Suami yang baru harus menggauli wanita tersebut. Ketika wanita itu menikah dengan laki-laki lain, digauli oleh laki-laki lain tersebut, kemudian terjadi perceraian, maka dia bisa kembali lagi ke suami yang dahulu. Kembali ke suami dulu. Suami yang dahulu seolah-olah dia belum pernah menikah dengan suami yang dahulu itu. Kembali lagi uang talak itu dari awal. Kembali lagi uang talak itu dari awal, talak 1, talak 2, talak 3. Ya. Dan itu disebut dengan hadam, menghancurkan talak yang sebelumnya. Ketika wanita itu menikah, kemudian ternyata laki-laki yang dia nikahi itu meninggal ataukah terjadi perceraian lagi, kemudian dia balik dengan suami yang dulu, boleh tidak Ustaz? Boleh dia nikah lagi, dan seolah-olah ini adalah laki-laki yang baru lagi. Talaknya pun dihitung dari awal. Nah, banyak orang ketika mentalak 3 istrinya, banyak orang tuh rata-rata saya tahu kebanyakan nggak paham, nggak ngerti. Taunya boleh bergulik kalau laki bininya kawin ulang. Akhirnya apa? Akhirnya dia menyuruh orang lain untuk apa? Menikahi istrinya. Nikahi biniku lah, ya, jangan disentuh, jangan diapa. Setelah nikah ceraikan langsung. Ya. Tujuannya apa? Dia tujuan ingin berbalik. Ini yang kata Nabi muhallil. Ini dilaknat oleh Allah. Ya, ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Maka itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Ya. Dan banyak masyarakat tidak tahu. Hukum seperti itu tidak tahu. Dia pikir dia hukumnya yang penting bisa berbulik, ya apa bisa berbulik, ya apakah caranya? Tapi tetap itu haram. Bahkan laki-lakinya tidak menyuruh. Laki-lakinya tidak mau menyuruh. Ini dia tidak menyuruh. Tetapi wanita ini dia pengen nikah dengan laki-laki tersebut. Wanitanya sendiri pengen nikah dengan laki-laki tersebut, tujuannya ingin balik dengan suaminya yang dulu. Akhirnya dia nikah dengan laki-laki ini. Hati kecilnya apa? Ingin berbalik. Pokoknya saya nikah 2 bulan anak aku cerai. Minta cerai, biar aku bisa balik dengan suami yang dulu. Boleh tidak? Tidak boleh. Haram. Pernikahan itu haram. Ketika dia berbalik pun haram. Kalau suaminya tahu, tidak boleh diterima. Kenapa? Karena di dalam Islam, kalau orang itu sudah talak 3, nikah itu betul-betul karena Allah, bukan karena ingin berbalik. Ya, ingin berbalik. Oh, suamiku bahari sugi luar biasa misalnya. Wanitanya misal dia ingin apa? Bercerai. Ya. Kemudian dia pikirkan balik, akhirnya dia cari laki-laki lain, nikah, kemudian dia cerai. Balik lagi kepada suami yang dulu,
maka tidak boleh kalau niatnya emang dari awal seperti itu. Tapi kalau niatnya dari awal ingin karena Allah, betul-betul dia ingin menjalin hubungan rumah tangga ya, karena Allah ingin bangun rumah tangga, tapi qadarullah suaminya meninggal atau suaminya menceraikannya, akhirnya dia balik lagi dengan suami yang dahulu, maka itu diperbolehkan di dalam Islam ya. Dan banyak di tengah masyarakat kita tidak tahu. Saya pernah Pak ditelepon orang, saya lagi di Saudi. Jadi ada jamaah ya, bukan jamaah gitu, maksudnya jamaah orang awam gitu, jamaah orang awam. Dia ya saya kebetulan sering ngisi ya kajian di TKI gitu ya, TKI. Jadi tahu mereka saya. Karena banyak juga tenaga kerja di tempat kita di Saudi itu, banyak sekali tenaga kerja Indonesia. Nah, kadang itu ada kajian sekali, 2 kali seminggu tuh, sekali 2 kali di Jaliat. Kayak masjid juga dikumpulkan para TKI Indonesia, TKI TKW yang macam. Nah, ada kasus di sana. Dia pisah sama istrinya, sudah talak 3. Telepon saya, Ustaz, tolong kawin ini bini ulun dia. Astagfirullah, kenapa? Tapi setelah itu Ustaz, pian cerai gara-gara boleh hidup. Minta tolong Ustaz, pian orang baik apa macam. Dia ini tidak paham, tidak paham ngerti. Karena saya tahu, yang dilaknat antum, saya juga dilaknat. Yang kedua, saya dirajam di Saudi. Iya. Maka kadang banyak orang tidak mengerti, ya tidak paham, ya tidak tahu bahwa itu tidak boleh, dan itu sering terjadi. Ya, itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Makanya Nabi SAW melaknat orang yang melakukan demikian. Makanya disebut dalam sebuah riwayat, kata Nabi, ala ukhbirukum bitaisil musta'al. Qalu bala ya Rasulullah. Qal huwal muhallil. La'anallah al-muhallil wal muhallal lahu. Kata Nabi SAW, maukah kalian, kata Rasulullah, aku beritahukan tentang orang yang paling celaka. Kata sahabat, tentu wahai Rasulullah mau. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yaitu muhallil. Allah melaknat muhallil dan muhallil lahu. Muhallil itu adalah pelakunya. Muhallil itu adalah pelakunya yang menghalalkannya. Laki-laki yang menikahi wanita tersebut. Yang kedua adalah muhallal lahu, itu adalah suaminya yang menyuruh untuk melakukan demikian. Maka keduanya dilaknat. Wanitanya juga dilaknat, Ustaz. Kalau wanitanya tahu juga dilaknat. Kalau wanitanya tahu, semua sekongkol ini 3 orang sekongkol untuk mengakali hukum Allah, maka semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang laki-lakinya dilaknat, yang perempuannya dilaknat, kemudian yang melakukannya pun juga dilaknat. Dan dilaknat itu, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, artinya adalah orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kasus muhallal ini sering sekali juga terjadi dalam beberapa ibadah. Saya pernah mengalaminya. Ada di kasus di Saudi, orang Syria. Jadi dia berhaji. Suaminya ini diajak berhaji, ya, dia ini berhaji. Kemudian umrah dia di Mekah. Karena haji tamattu umrah dulu. Selesai tawaf umrah dan semisalnya, selesai sudah. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya, karena biasanya di musim haji itu biasanya ada fatwa-fatwa di counter-counter itu. Jadi orang kalau ada masalah apa langsung bertanya, dijawab oleh syekh dan ada terjemahnya. Jadi ada laki-laki bertanya kepada syekh, saya ini sudah melaksanakan umrah di haji tamattu. Tinggal nanti menunggu haji tamattunya lagi tanggal 8 Zulhijjah. Sekarang ini di Zulqa'dah ini saya sudah selesai umrahnya. Bukan bolehkah saya ini menggauli istri saya, kata dia, menyentuh istri saya sebagaimana layaknya sebelumnya? Boleh, kata Syekh. Kenapa? Karena sudah selesai ibadah umrahnya, hajinya belum datang. Tanggal 8 nanti. Masih 3 mingguan, ya. Kata Syekh, boleh, silahkan. Kamu bebas melakukan apa saja. Kemudian sang suami ini mengatakan kepada istrinya, tapi istri saya tidak mau. Coba Syekh tolong nasihatin istri saya, kata dia. Akhirnya kata Syekh, panggil istrinya, sini mana? Istrinya dia panggil sini. Nah, akhirnya dipanggil istrinya, ada istrinya, orang Syria, dipanggil istrinya. Kemudian kata istri, Syekhnya nasihatin, ittaqillah, bertakwa kepada Allah, macam ya. Ini suami, haknya suami, kalau enggak dilaknat oleh malaikat sampai pagi, semacam itulah Syekh menjelaskan. Kemudian wanita ini masya Allah dia punya apa ya, walaupun dia jahil tapi dia punya fitrah masih bagus. Kemudian wanita ini mengatakan, Syekh sebentar dulu tadi. Saya ingin menjelaskan ceritanya dari awal tadi. Karena saya jelaskan.
Kata wanita ini, Syekh, saya ini punya suami di Syria sana. Saya ini punya suami di Syria. Tapi suami saya ini saya ajak setiap tahun untuk berhaji tidak mau. Jadi suaminya diajak untuk berhaji tidak mau terus. Bertahun-tahun saya ajak suami saya berhaji tidak mau. Dan saya tidak mau safar tanpa mahram. Dia tidak mau safar tanpa mahram. Karena mereka berkeyakinan safar tanpa mahram hajinya tidak sah. Ada pendapat memang demikian, pendapat sebagian para ulama. Haji tanpa mahram tidak sah. Dan saya tidak mau kalau safar saya tanpa mahram. Maka saya dan suami pun rapat memutuskan. Maka kata suami saya, kamu saya ceraikan dulu sementara, dinikahkan dengan fulan ini. Tapi dia berjanji dengan fulan tersebut tidak menyentuh saya. Nanti setelah pulang haji selesai diceraikan kembali lagi pada suamiku. Coba bayangkan, ini muhallil ini. Tapi ini kena jahil sampai setaraf itu. Maka Syekh, astagfirullah, kok bisa gitu ya? Ada kejadian kasus kayak gitu, ada bisa gitu ya. Dan itu ada kasus semacam itu banyak ya. Jadi praktek muhallil yang disebutkan oleh Nabi SAW ini banyak contohnya. Tidak hanya sekedar saya ingin mencontohkan tadi itu orang bercerai tiga. Kadang ada dalam konteks dalam masalah pelaksanaan ibadah semacam ini, ibadah haji dan ibadah umrah. Ada muhallil semacam ini. Makanya ya di dalam Islam tidak boleh ada orang menikah dalam rangka melegalkan sesuatu kemudian dia ceraikan kemudian setelah itu menikah kembali. Makanya tidak boleh, ini disebut dengan muhallil yang mana pelakunya dilaknat, ya dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menganggap nikah muhallil ini nikah perzinahan. Jadi kalau ada orang melakukan praktek muhallil ini, sejatinya dia telah melakukan praktek perzinahan. Jadi dia tidak dianggap nikah, tapi dia dianggap perzinahan. Kalau ada orang melakukannya, maka dia dianggap telah berbuat zina. Dia telah berbuat zina, dan itu dosa besar ya. Dan nikah muhallil ini otomatis nikah yang batil. Nikah yang batil harus dibatalkan, tidak boleh diteruskan semacam itu. Wallahu a'lam. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan mungkin untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mengenai talak tadi. Iya. Apakah diperbolehkan suami itu mentalak langsung talak dia? Karena persoalannya talak, minum dulu. Pertama, tentang masalah boleh tidak suami itu mentalak 3 istrinya langsung. Ikam aku talak, atau ikam aku talak 3 kali misalnya. Baik, boleh tidak dalam Islam demikian? Jawabannya talak 3 itu talak bid'i. Talak bid'i itu artinya talak yang bid'ah. Tidak sesuai dengan sunnah. Karena talak itu ada 2, talak sunni dan talak bid'i. Talak bid'i itu adalah talak yang tidak sesuai dengan sunnah. Tetapi apakah jatuh talak tersebut? Jatuh. Tetapi apakah dihitung 3 atau dihitung 1? Ya, dihitung 3 atau dihitung 1? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama menganggap talak 3 itu jatuhnya 1. Sebagian ulama berdasarkan Abdullah bin Abbas. Sebagian lagi memandang talak 3 itu jatuhnya 3 kali. Dan ini fatwa Umar bin Khattab dan disepakati oleh para sahabat. Wallahu a'lam, saya memandang masalah talak 3 ini jatuhnya 1 atau 3 ini kembali kepada hakim. Ya, dan ini dikembalikan kepada urusan hakim. Kenapa begini? Karena kadang orang itu ada unsur jahil. Tidak paham dia talak 3 itu jatuh 3 atau jatuh 1. Ya, kadang orang tidak paham dalam masalah ini. Makanya kalau saya ditanya orang kadang talak 3, kalau saya pribadi, kalau tidak ada kasus gitu ya, kalau ditanya Ustaz pandang Ustaz apa, saya akan katakan talak 3 itu jatuh 3. Saya akan katakan talak 3 itu jatuh 3. Tapi kita ini ada hakim. Di negara kita ini ada hakim. Maka kalau kasus semacam ini lebih baik biarkan hakim yang memutuskan. Maka di Indonesia kalau ada kasus semacam ini biasanya dihukumi talak 1. Karena prinsip pengadilan kita, talak itu kalau tidak diajukan ke hakim, walaupun Anda sudah mentalak di dunia nyatanya, ini talak berkali-kali, kalau nggak pernah masuk ke pengadilan tetap dihitung 1. Ya.
Tapi itu secara arti tidak betul, tidak tepat. Ya, kalau kita sudah mentalak 3 kali di tempat yang berbeda, talak rujuk, pas yang ketiga dimajukan ke hakim, baru dibawa ke persidangan, itu secara syariat sudah jadi 3 sebetulnya. Ya, secara syariat. Tapi ini beda, kasusnya adalah dia langsung mentalak 3 kali langsung sekaligus. Kami ikam talak. Nah, dan ini gimana keputusannya? Ajukan ke hakim. Biar hakim yang memutuskan talak ini. Apakah dia jatuhnya talak yang 1 ataukah talaknya 3? Ya. Umar bin Khattab pada masa Umar orang melakukan talak 3 ini, ya. Zaman Nabi Karim Abbas talak itu 3 itu talak 1. Karena orang bergampang-gampangan mentalak, maka pada masa Umar talak 3 itu jatuh di 3 agar orang tidak bergampang-gampangan untuk dalam mentalak. Makanya Ahlul Ilm mengatakan, ya, marah-marahnya kita dengan istri, ya, kalau kita lagi marah dan kondisi marah dengan istri, maka jangan sampai seorang itu keluar ucapan talak. Karena ucapan talak ini begitu mudah keluar. Kenapa? Karena gini, Anda kalau lagi dendam sama istri Anda, lagi marah sama istri Anda, yang terpikir itu cuma talak, pikiran Anda. Benar, laki-laki itu seperti itu. Jadi laki-laki ini kalau dia lagi marah sama istrinya, lagi dendam sama istrinya nih, lagi kesal dengan istrinya, dia pikir cerai aja nih yang bermacam. Seperti itu. Emosi itu memformat benak laki-laki itu seperti itu. Diformat biar apa? Di dalam benaknya ini untuk apa? Talak. Nih. Makanya kalau dalam kondisi marah, sudah kita kalau kita lagi marah apa? Tinggalkan tempat tersebut. Anda lagi marah dengan istri Anda bermacam, keluar Anda rumah. Makan nasi kuning, makan lontong di sana, habiskan ke tempat kandang, tidak ada masalah. Ya, selesaikan amarah Anda. Ya, selesaikan amarah Anda di luar sana. Selesai amarah balik ke rumah. Ya, apa macam. Maka jangan berada di tempat yang penuh kemarahan. Tempat yang marah itu hadir syaitan di sana. Kadang binian ini, kita kadang perempuan ini istri suami lagi marah ya bertengkar nih. Suaminya istilah buka ke kamar, didatanginya juga pulang. Kadang didatangi ini sudah menghindar. Kadang perempuan itu tidak sadar, dia tidak tahu nih. Laki-laki ini sudah berusaha didatangi dan orang yang luar biasa. Makanya paling aman itu ketika lagi marah, ya, Anda keluar rumah, bersepeda motor, sembahyang masjid, sembahyang duha, ya, lapar, makan, bawa makan, apa macam. Setelah Anda agak tenang, Anda balik rumah. Karena kalau Anda ladeni dalam kondisi demikian, jatuh nanti keluar ucapan apa istilah talak. Laki-laki itu kalau sudah mentalak, tunggu aja 3 jam, berpikir kenapa ya aku talak tadi lah. Berpikirnya, dia menyesal luar biasa. Tunggu saja 3 jam, setelah itu dia menyesal luar biasa. Karena itu kemarahan sesaat yang tidak terkendali, tidak terkontrol, ya, tidak terkontrol. Makanya itu hindarkan macam itu. Ibu-ibu juga demikian. Kalau tahu lagi suaminya marah, lagi bertengkar itu, dia buka, jangan didatangi. Ya. Kadang pilihan ini masih kurang lagi hujahnya dia ini. Yang keluar hanya 5 hujahnya, ada 90 hujah lagi yang keluar. Kadang dia memuaskan apa yang ada di otaknya, didatanginya suami, biar habis suaminya ini kan. Seperti itu. Nah ini jangan. Ya, dan ini muncul nanti perceraian, ya, pertengkaran dan semisalnya, ya. Wallahu a'lam. Makanya dalam pernikahan itu hindari huruf ta, lam, qaf. Tolak itu dihindari, ya. Makanya kata perempuan dilupakan huruf ta, lam, qaf dalam pernikahan itu, ya. Baik, ada yang bertanya langsung? Tapi ini ada pertanyaan. Saya pernah membaca donor ASI, di mana seorang ibu mempompa ASI dan diberikan ke lembaga donor ASI untuk diserahkan ke bayi yang membutuhkan. Apakah si bayi juga menjadi saudara persusuan dari anak ibu yang mendonorkan ASI? Baik. Pertama, ini diistilahkan dengan bank ASI. Pertama, hukum bank ASI itu apa? Hukumnya haram, hampir sepakat ulama. Bank ASI itu haram. Kenapa? Karena itu menghancurkan nasab. Karena tidak jelas. Walaupun di Eropa itu, kalau di Eropa itu ada bank ASI di Eropa. Di Eropa itu detail. Ini bank ASI dari siapa, detail. Yang meminumnya siapa. Tapi tetap saja terjadi kekacauan. Iya. Maka tidak boleh. Maka ulama sepakat mengharamkan bank ASI. Maka tidak boleh seorang ibu mempompa ASI-nya kemudian dikasihkan ke bank ASI, disusukan ke yang lain. Kenapa? Ini terjadi kekacauan. Sehingga nanti bisa jadi kita ini sesungai Danau ini bersaudara berataan. Karena boleh menikah, ya, bisa jadi karena kekacauan nasab. Ya. Oh, ini susu mana minum susu mana, maka diharamkan dalam Islam. Jadi bisa jadi kata para ulama satu kota jadi saudara nanti akhirnya haram. Ya. Makanya bank ASI itu diharamkan. Nah, tapi kalau misalnya qadarat pernah terjadi semacam itu, tahu Anda itu adalah meminum susu Anda,
Maka kalau terpenuhi syarat doa, pertama 5 kali isapan. Ya, dia mengenyot bayinya 1 kali kenyotan sampai dia berhenti kekenyangan. 5 kali dia lakukan demikian, mengenyot 5 kali, berhentinya dengan kenyang, bukan berhentinya bernapas, berhentinya berkenyang. 5 kali jatuh sudah selesai. Dan dikurang dan usianya kurang dari 2 tahun ke bawah. Itu syaratnya. Ya. Tapi secara hukum asal bank ASI ini tidak boleh diharamkan. Ya. Jika seorang suami pergi meninggalkan istri dan anak selama bertahun-tahun tanpa melaksanakan kewajiban menafkahi anak dan istri, kemudian suami tersebut kembali ke istri yang ditinggalkan, apakah hubungan mereka masih sah sebagai suami istri? Dilihat, apakah sang suami itu pernah mencerai, pernah mentalak? Kalau tidak pernah. Yang kedua, apakah sang istri pernah mengajukan gugatan khulu ke pengadilan? Kalau tidak pernah, maka suami istri. Walaupun sang suami ini lepas kontak selama bertahun-tahun, nafkah tidak pernah, datang tidak pernah, tapi setelah 7 tahun datang misalnya, apakah mereka masih suami istri? Iya, selama istri tidak mengajukan khulu dan selama suami tidak pernah menjatuhkan talak, mereka suami istri. Mereka suami istri. Kita itu masih suami istri selama suami itu tidak pernah mengucapkan kata cerai. Dan selama Anda tidak pernah mengajukan ke hakim. Karena ada sebagian orang itu menceraikan dengan suaminya oleh abahnya langsung. Mintu hanya ikam, sudah cerai dia sudah. Abah pedangkan ikam cerai. Tidak sah itu. Cerai itu di tangan suami atau di tangan hakim, bukan di tangan wanita. Yang bisa menceraikan wanita itu cuma suami atau hakim, bukan wanita itu sendiri. Iya, bukan wanita itu sendiri. Iya. Baik. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.